Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang sudah bangun pada pagi hari ini, biarlah kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi hati pikiran kita untuk masuk ke hari yang baru. Dan kita akan memuji Tuhan pada doa pagi, pada pagi hari ini di tanggal 18, kita mau melibatkan Tuhan selalu dalam hidup kita, dalam aktivitas kita di sepanjang hari lepas hari. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan.
kita pujikan pujiannya dengan sungguh-sungguh. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Dengan segenap hatiku, Abba, Bapa, ku mengasihimu. Amin, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin, haleluya. Glory bagimu Tuhan, terpujilah namamu. Engkau Allah yang baik, haleluya. Layak Kau disembah, layak Kau terima pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau
puji, segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, di mana pada pagi yang indah ini Tuhan bangunkan kami kembali untuk dapat menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat kami membawa hidup kami dan mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah apa yang telah kami lakukan pada pagi yang indah ini Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Sebelumnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan, pengharapan kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan, mari Engkau Allah Roh Kudus menguasai kami, mengurapi kami, sehingga lewat firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, sukacita yang baru bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan kami di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu yang menyaksikan siaran langsung ini. Kau juga menjamah, memberkati, melawati mereka Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan pada pagi yang indah ini memberikan kekuatan, sukacita dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa kasih setia Tuhan bagi saya dan saudara, di mana kurang lebih hampir 3 minggu ya, cuaca dingin sekali yang membuat kita merasa dingin dan seperti badan juga tidak enak ya, tidak sehat ya, karena cuaca dingin jadi terpengaruh kita punya tubuh. Nah, puji Tuhan itu tidak menjadi halangan bagi saya dan saudara untuk memuji Tuhan di pagi hari, karena ada sukacita, ada semangat bagi saya dan saudara, sehingga kita boleh bangun pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita lihat bersama firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita melihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 dan 5 ya. Nasihat-nasihat terakhir bagi saya dan saudara ya. Kita melihat perikopnya di sana, nasihat-nasihat terakhir ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 ya. Sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat ya. Puji Tuhan, kita melihat mengapa pada pagi yang indah ini Tuhan memberikan kita firman berbicara tentang hati ya. Kita melihat ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi ya, di mana Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat terakhir bagi mereka ya, agar jemaat yang ada di kota Filipi itu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan ya. Kita melihat firman Tuhan pada pagi yang indah ini luar biasa bagi saya dan saudara. Kalau melihat kembali berapa firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ya, di situ ada juga tentang bersukacita ya, bersukacita. Mengapa firman Tuhan pada pagi yang indah ini mengingatkan kembali saya dan saudara jemaat umat Tuhan dimanapun berada, agar kita tetap bersukacita ya, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, dalam arti bahwa kita adalah umat-umat kepunyaan Tuhan ya, umat-umat yang menjadi milik Tuhan ya. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan ya, walaupun keadaan kita mungkin ya, situasi dalam keadaan rumah tangga kita, keluarga kita bahkan mengalami hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan kembali mengingatkan ya, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan ya. Bersukacita itu adalah suasana hati yang gembira, hati yang senang ya, hati yang ya enak lah, dalam arti hati yang
suasananya baik ya, itu artinya sukacita, bersukacita. Jadi Tuhan mengingatkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, ya. Sekali lagi kukatakan bersukacita, 2 kali ya. Rasul Paulus mengingatkan ini, mengingatkan dan berkata bersukacitalah. Berarti bersukacita inilah sangat penting ya. Sangat penting bagi saya dan saudara, itu ada di kehidupan kita ya. Itu berbicara tentang suasana hati ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, kita melihat di sana ya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan jaga hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi dari hati ini terpancar kehidupan saya dan saudara. Dari hati ini terpancar apa yang ada dalam hidup saya dan saudara itu akan nampak, akan keluar dari raut wajah kita. Kalau hati kita, suasana hati kita bersukacita, maka wajah kita juga kelihatan bersukacita ya, kelihatan bahagia. Kalau suasana hati kita tidak baik ya, maka muka kita juga mempengaruhi itu ya. Saya melihat kalau ada orang yang hatinya ya istilahnya menyimpan akar pahit, menyimpan sakit hati ya. Kalau dia bertemu dengan orang yang membuat dia sakit hati, dia akan terlihat di wajahnya ya. Terlihat di wajahnya tidak baik, murung ya. Pokoknya terlihat sangat jelas sekali. Nah, mengapa firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita ya, alangkah pentingnya suasana hati kita ini kita jaga, kita boleh melihat, kita boleh mereview kembali apa suasana hati kita ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal itu, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan ya. Berarti kita harus menjaga terus hati kita ya, karena dari situlah terpancar kehidupan kita, menggambarkan pribadi kita, menggambarkan kita itu siapa, apakah kita orangnya seperti ini dan sebagainya ya. Jadi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan mau kita tetap bersukacita di dalam Dia, walaupun keadaan apapun yang kita alami, kita harus tetap bersukacita. Senantiasa itu ya keadaan yang harus terus menerus ya, yang ada dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, mari di hari-hari ini saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan dimanapun berada, ya kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Apalagi di situasi sekarang ya, selalu kita harus waspada ya, karena kurang lebih hampir 2 tahun sudah COVID-19 ini ada ya, melanda seluruh dunia ya. Kita harus berwaspada dan tetap juga menjaga hati kita ya, agar kita tetap tenang, tetap bisa ya tenang dalam menghadapi situasi apapun. Jangan kita menjadi takut, menjadi tawar hati, menjadi khawatir melihat keadaan-keadaan yang tidak menentu. Tetapi firman Tuhan katakan kita bersukacita saja dalam Tuhan, karena kita mempunyai Allah yang menjaga, memelihara, melindungi kita ya. Jangan terlalu khawatir dalam menghadapi kehidupan ini ya. Karena firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukup sehari. Jangan kita pikir-pikirkan yang lain. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan itu bagi saya dan saudara. Siapapun di dunia ini tidak khawatir ya. Pasti itu adalah satu rasa perasaan yang normal. Tetapi tidak harus kita ladeni. Kita tidak harus ladeni itu sehingga menguasai hati dan pikiran kita. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita agar tetap bersukacita ya. Dalam keadaan apapun di dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau ya. Jadi suasana hati kita itu harus tenang, harus bersukacita, harus gembira ya, happy ya, happy dalam arti senang karena kita ya dekat dengan Tuhan ya.
kita menikmati hadirat Tuhan dalam hidup saya dan saudara itu mempengaruhi kehidupan kita sepanjang hari-hari, sehingga hati kita tetap bersukacita ya, tetap bersukacita. Jadi orang melihat, oh kok dia tuh bersukacita terus ya, suka bernyanyi, suka menyapa, senyum dengan yang lain. Nah, itu orang bisa melihat keadaan kita di sepanjang hari itu ya, kita bersukacita itu kelihatan ya, kelihatan di wajah saya dan saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita harus ya, 2 kali firman Tuhan ini katakan bersukacitalah, 2 kali, berarti penting ya. Itu sangat penting kita hadirkan dalam hidup saya dan saudara, apalagi sebagai anak-anak Tuhan ya, dimanapun kita berada ya, sukacita itu harus ada dalam hidup kita. Jangan kita selalu bersungut-sungut, marah ya, bertengkar dan sebagainya. Kita melihat ayat yang ke-5 ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, kita melihat di ayat yang perikop yang ini saja sudah katakan nasihat-nasihat terakhir ya. Firman Tuhan mengingatkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, jadi Tuhan mau kita suasana hati kita itu diketahui oleh semua orang. Karena firman Tuhan katakan tadi di Amsal itu, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena terpancar kehidupan. Ya, kalau kita memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang sudah plong ya, hati yang sudah lepas, hati yang sudah bersih, tidak ada rasa iri hati, dengki ya, sakit hati terhadap siapapun ya, maka sukacita itu akan terlihat di wajah kita ya. Tuhan mau kita memperlihatkan kebaikan hati kita di hari-hari terakhir ini. Dalam arti kita mau berdamai dengan diri kita, kita juga mau berdamai dengan lingkungan kita, saudara-saudara kita, ya, keluarga kita, siapapun. Jika di hatimu pada saat ini menyimpan rasa sakit hati, rasa kecewa, ya, akar pahit, mari lepas saudaraku ya. Lepas, jangan simpan itu lama-lama di hidupmu. Nanti kamu yang rugi ya, menyimpan rasa sakit hati, menyimpan dendam, ya, menyimpan amarah yang berlama-lama. Mungkin terhadap saudara kita, teman, suami, anak-anak, istri ya, dan sebagainya. Tuhan tidak mau itu ada dalam hidup kita. Tuhan mau hati kita itu, suasana hati kita itu orang lain tahu ya. Hendaklah kebaikan hatimu. Jadi kebaikan yang ada dalam hati kita itu Tuhan tahu. Jangan ada menyimpan rasa sakit hati terhadap saudara-saudara kita yang mungkin menyakitkan hati kita. Tuhan mau hidup kita, hati kita itu plong, bersih ya. Bersih dalam arti tidak ada akar pahit, tidak ada amarah, ya, benci, dendam, iri hati. Ya, yang ada hanyalah damai sejahtera, ya, sukacita, ya, kebaikan yang Tuhan mau, ya, yang kita pancarkan di hidup saya dan saudara. Mengapa firman Tuhan katakan ya? Karena ya Tuhan ya, kedatangan Tuhan tidak lama, sudah dekat. Jadi bagaimana? Kapan kita mau berbuat baik? Kapan kita mau berdamai ya? Kita tidak tahu kapan umur kita, kapan waktunya Tuhan mengambil kita. Jadi kapan kita mau berdamai dengan orang yang membuat kita sakit hati, walaupun dia rasa sakit hati. Ya kadang-kadang manusia kita berkata begini, saya tidak mau mengampuni dia, biar saja sampai mati pun saya tidak mengampuni dia. Ya, kadang-kadang itu manusia kita ya, iblis yang menguasai pikiran kita, hati kita, sehingga kita tidak mau mengampuni orang yang menyakitkan hati kita. Sementara firman Tuhan katakan di dalam Matius ya, dan Lukas juga, kita harus mengampuni ya. Kita harus mengampuni orang lain. Kalau tidak, kita juga tidak diampuni oleh Bapa di surga ya. Tuhan saja mengampuni ya. Saya dan saudara, begitu banyaknya dosa, begitu banyaknya pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan mengampuni saya dan saudara. Ya, kalau kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa pelanggaran yang kita lakukan, ya, Tuhan sanggup mengampuni saya dan saudara. Ya,
Asalkan kita kembali kepada Tuhan, meminta ampun, belas kasihan, dan mengakui semua itu di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni saya dan saudara. Nah, mengapa kita tidak bisa mengampuni saudara kita? Mengapa kita tidak bisa mengampuni orang-orang yang menyakitkan hati saya dan saudara? Kalau kita menyimpan akar pahit sampai mati, kita yang rugi. Kita yang rugi. Ya, kita rugi, ya, rugi dengan diri kita sendiri, ya. Dan kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan Bapa juga tidak mengampuni saya dan saudara. Jadi kita pilih apa? Mau diampuni atau tidak? Nah, sekarang tinggal kita bertindak, ya. Firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, Tuhan mau kita adalah orang-orang yang mau berbagi kasih, menebarkan kebaikan, bukan menebarkan istilahnya membuat orang lain bertengkar, ya, membuat orang lain berkelahi sehingga timbullah pertengkaran antara satu sama yang lain. Nah, itu Tuhan tidak mau. Kita mau hati kita itu benar-benar baik, benar-benar tulus, ya, benar-benar, ya, suci di hadapan Tuhan, tidak ada campuran lagi, tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana kita bisa lepas dari rasa yang seperti ini? Kita datang kepada Tuhan jika ada itu mengikat saya dan saudara. Mari datang kepada Tuhan, minta Tuhan mencabut, melepaskannya, ya. Dan tindakan kita sendiri, ya, untuk melepaskannya, ya. Kalau akar pahit itu terus ada dalam hidup kita, ya, kalau kita biarkan terus, itu susah loh kalau dilepas, ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dan komitmen untuk melepaskan akar pahit itu, ya. Tetapi mari di hari-hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan, umat-umat Tuhan di hari-hari ini, bahwa Tuhan mau kebaikan hati kita itu tuh orang-orang lain sudah lihat. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dimanapun berada, jangan kita menjadi batu sandungan, ya, membuat orang lain bertengkar, ya, menebarkan kebencian antara satu sama yang lain sehingga membuat pertengkaran, membuat, ya, membuat suasana keluarga yang lain tidak baik, ya. Saya sempat menerima messenger dari orang yang tidak saya kenal, ya, mungkin dia menyaksikan dan melihat mungkin firman Tuhan yang saya bagi-bagikan di grup Kristen, ya. Saya membagikan firman Tuhan itu di grup Kristen kurang lebih 9 grup, ya. Di situ kan banyak, ya, banyak, ya, anak-anak Tuhan di situ. Ya, mungkin dia melihat, dia messenger lah saya, ya. Saya pun dia tidak berteman dengan saya juga di Facebook. Dia tidak berteman, tetapi dia messenger saya. Kenapa hati saya tergerak untuk membuka, ya, yang minta pertemanan. Saya melihat ternyata ada seorang ibu, ya, messenger saya, dia tidak berteman dengan saya di messenger juga, tetapi saya klik buka, ya, saya melihat di situ dia, Bu, bilangnya, saya minta doa, ya, dia katakan bantu saya dalam doa, Bu, bawa dalam doa karena saya dan saudara saya suka bertengkar, katanya. Saya dan saudara saya suka bertengkar karena ipar saya ini suka mengadu domba, katanya, ya. Suka mengadu domba. Saya menceritakan ini bahwa bagaimana, ya, situasi yang membuat pertengkaran itu, ya. Bukan berarti saya menyampaikan menyaksikan apa yang sedang terjadi di keluarga itu. Saya tidak menyebut nama orangnya. Saya itu orangnya yang ada di, ya, daerah jauh sana, ya, daerah NTT kalau salah, ya. Nah, jadi saya katanya suka bertengkar dengan saudara saya. Jadi bagaimana dengan ipar saya supaya bagaimana, ya, dia menjadi baik. Nah, jadi dalam hati saya bahwa iparnya ini memiliki, ya, roh pemecah, ya, gitu. Nah, membuat suasana keluarga tidak baik, ya. Puji Tuhan, ya, saya katakan kepada dia saya akan bantu dalam doa, ya, agar hubungan saudaranya dengan ibu dapat baik, saya katakan. Nah, puji Tuhan, di situ di saat saya doa, ya, saya diingatkan, ya, di saat saya doa, jam doa malam saya diingatkan untuk mendoakannya. Ibu ini saya sebut, walaupun saya tidak tahu di mana orangnya, tapi saya sebut namanya dan saya sebut permasalahan yang terjadi. Itu sudah cukup, Tuhan sudah akan bekerja memulihkan hubungan keluarganya.
ya. Puji Tuhan. Nah ini ya, bagaimana firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, pertama dalam keluarga kita, dalam lingkup keluarga, suami, anak-anak. Kita harus baik kepada suami, kepada anak-anak kita. Kedua kepada tetangga kita, kepada ipar-ipar kita, ya, saudara-saudara kita, kepada iras kita, kepada saudara kita, ya, kepada orang tua, bahkan mertua kita. Ya, kita harus memperlihatkan kebaikan hati kita itu kepada mereka. Ya, saya juga sama ipar-ipar saya tidak ada pernah ya. Ini saya baik, saya tidak mau menimbulkan sesuatu agar kami itu bertengkar dan sebagainya. Saya berusaha, walaupun mungkin ada sih hal tempat yang membuat mereka tidak suka kepada saya tidak meresponinya. Ya, saya tidak menyimpan ya rasa sakit hati, tidak, saudara. Nah ini yang Tuhan mau dengan teman-teman sahabat kita di kantor, di kalangan manapun kita berada, di mana kita berteman, bersahabat di lingkungan. Nah bukan satu sisi saja, bukan satu tempat saja, tetapi semua ya, semua orang, berarti lingkup, bahkan sampai dimanapun, baik di dalam kita bersahabat di Facebook pun kita harus baik kepada siapapun kita sapa. Kalau mereka menyapa kita dengan baik, ya kita sapa dengan baik. Ya kalau motivasinya lain ya nggak usah dijawab ya. Jadi itu Tuhan mau kita memperlihatkan kebaikan-kebaikan hati kita ya. Jangan lagi kita seperti orang yang suka mengadu domba sehingga teman-teman kita jadi bertengkar, keluarga jadi bertengkar, saudara jadi bertengkar. Itu tidak baik ya. Tuhan mau kita hati kita itu baik ya. Membawa kebaikan, membawa damai sejahtera bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang ya. Kita harus baik kepada teman-teman kita sekantor ya. Walaupun kita juga tidak seiman, kita harus baik kepada orang-orang yang tidak seiman. Karena firman Tuhan katakan ya, agar kebaikan hati kita itu diketahui oleh semua orang ya. Jika engkau pada saat ini mempunyai rasa kecewa, akar pahit, ya mari keluarkan itu. Jangan biarkan itu berlama-lama tinggal di hatimu. Ya, maka engkau akan rugi. Ya, engkau akan rugi tidak menikmati kebaikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ya Tuhan mau hidup kita itu penuh damai sejahtera dan membawa damai, membawa dampak bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita ya. Dalam rumah tangga saja ya, kalau kita tidak mengerti karakter satu sama yang lain, maka pertengkaran terus akan terjadi. Saya harus mengerti karakter suami saya. Jadi bagaimana karakter suami saya, dia tidak suka ini, saya harus jaga. Sehingga tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga kami ya. Memang itu yang saya alami, saya harus lakukan ya. Saya mempelajari melihat karakter suami saya, bagaimana karakternya dia, apa yang dia tidak suka, yang membuat dia marah, membuat dia emosi ya. Saya harus jaga. Nah, demikian juga pribadi kita. Sehingga dalam rumah tangga kita aman ya, tenang, baik-baik ya. Itu yang Tuhan mau bagi saya dan saudara ya. Mari di hari-hari ini, hendaklah kebaikan hati kita itu diketahui oleh semua orang. Ini sudah waktu ya, kita berbenah diri, membenahi hati kita, hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyimpan akar pahit, ya, suka bertengkar, punya musuh lah istilahnya, punya musuh di sini sana, tidak baik ya. Kita harus jadi orang yang membawa damai dimanapun kita pergi dan berada. Itu yang Tuhan mau ya. Suasana hati kita baik, damai. Dan dimanapun kita pergi dan berada itu akan membawa efek, membawa dampak ya. Suasana hati kita penuh dengan sukacita. Karena firman Tuhan katakan Tuhan sudah dekat ya. Jangan berlama-lama lagi ya menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Tuhan sudah mau dekat ya. Kalau saat Tuhan mengambil saya dan saudara, kita belum berdamai dengan diri kita, kita belum berdamai dengan orang-orang yang menyakitkan hati kita, kita akan rugi ya. Pernah saya datangi seorang bapak ya, karena dia sakit ya. Tuhan mengingatkan saya itu untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan ya,
Kalau untuk kesembuhan itu urusannya Tuhan. Jadi saya diingatkan untuk mendatangi Bapak itu, saya pergi ya. Saya katakan, Pak, saya bilang ya, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan, saya katakan. Minta ampun sama Tuhan. Jika selama ini hatimu menyimpan rasa sakit hati, dendam terhadap orang, walaupun Bapak tidak melakukan kesalahan, tetapi orang yang membuat Bapak sakit hati, mari lepas, saya katakan. Saat itu ya, saat saya berbicara seperti itu, dia menangis ya. Dia mengeluarkan air mata. Berarti benarlah mengapa Roh Kudus mengingatkan saya untuk mengunjungi Bapak ini supaya dia hubungannya dengan Tuhan itu dipulihkan, ya. Kalau pada saat ini saudara tidak memulihkan hubungan saudara dengan saudara, bahkan dengan Tuhan, ya, bagaimana kita akan kembali di saat Tuhan memanggil saya dan saudara? Belum selesai. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Jadi makanya kita harus lepaskan apa yang di hati saya dan saudara, apa yang di hidup saya dan saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tinggalkan semua itu. Kita harus lepaskan. Jadi Bapak itu menangis ya, menangis. Minta ampun sama Tuhan, saya katakan. Walaupun kamu yang bukan bersalah, tetapi dia yang bersalah, tapi kamu jadi sakit hati, jadi kecewa. Saya katakan, lepas, rugi kamu Pak. Saya katakan, lepaskan semua rasa sakit hati itu. Angkat ya, tarik dalam nama Yesus, saya buang ya, roh kebencian ya. Saya lepas roh pengampunan kepada orang itu. Katakan demikian Pak, saya katakan ya. Dia menangis, puji Tuhan. Di saat itu kami berdoa ya. Tuhan melawati Bapak itu ya. Nah puji Tuhan setelah dia pergi sudah beres kan saudaraku. Di saat Bapak itu sudah dipanggil Tuhan, hubungannya dengan Tuhan sudah dipulihkan ya. Jadi bukan kamu yang bersalah saya katakan, tetapi orang lain menyakitkan hatimu. Jangan simpan rasa sakit hati, kamu yang rugi saya katakan. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, hendaklah kebaikan hati kita itu sudah diketahui orang di hari-hari ini. Kita mau berdamai dengan diri kita ya. Mungkin diri kita suka emosi, nggak usah lagi ladeni itu rasa emosi, ladeni rasa iri hati dan sakit hati, nggak usah diladeni, tinggalkan, jauhkan. Jika ada itu mau hadir dalam hidup kita, mau tinggal di hati pikiran kita, rasa kecewa, sakit hati ya, mari lepaskan itu. Ya, ada seorang ibu juga saya katakan, nah, jangan biarkan itu berlama-lama di hidupmu Bu, saya katakan, lepaskan pengampunan. Ya, puji Tuhan ibu itu terlepas dari rasa sakit hati, rasa kecewa di saat saya menyampaikan firman Tuhan kepada dia ya. Dia puji Tuhan saat ini dipulihkan. Walaupun katanya sakit hati itu sepertinya susah mau dilepas. Nah itu karena apa? Jika kita komitmen dan bertindak dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terlepas dari hidup kita. Sehingga hati kita plong, hati kita bersih. Ya, hati kita benar-benar kita jaga di hari-hari ini. Jangan sampai itu yang ada dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak membawa damai bagi sekitar saya dan saudara. Kita bawa damai dengan rumah tangga kita, keluarga, sama saudara, tetangga kita. Penting saudaraku ya, jangan tetangga menjadi musuh. Ya kalau di kota-kota besar kita jauh dari keluarga, tetangga itulah saudara saya ya. Saudara kita, tetangga itulah saudara kita. Jadi jangan saya punya keluarga di sana, jadi saya tidak perlu baik dengan tetangga. Tidak saudaraku. Ya, kita di tengah-tengah orang lain kita harus memperlihatkan hati kita. Ya, suasana hati kita itu bagaimana, orangnya baik atau tidak gitu. Nah, baik ke dia nih ya, gimana? Nah, orang pasti tahu, melihat dari wajah kita, dari cara kita berbicara, dari karakter-karakter kita dan perbuatan kita, ya. Mari di hari-hari ini Tuhan katakan Tuhan sudah dekat ya. Jangan kita mau berlama-lama lagi dengan keadaan yang tidak baik, tapi kita mau di keadaan yang baik, di keadaan yang tenang ya. Ya, mari di hari-hari ini kita mau menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi orang-orang yang membawa sukacita bagi lingkungan saya dan saudara. Bahkan kita menjadi orang yang berpengaruh di tengah-tengah keluarga kita, saudara kita, bahkan sahabat-sahabat kita. Karena dari perkataan kita mempengaruhi, membawa mereka kepada hal-hal yang positif, itu maksudnya. Ya, kita membawa kepada hal-hal yang positif sehingga mereka berubah menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati orang itu juga baik ya, karena itu dari hati kita. Ya, kita mau mengeluarkan perkataan yang baik ya, bahwa kita itu benar-benar orang yang mengasihi mereka tanpa memandang ya,
memandang, oh dia ini dia nih itu, saya tidak perlu mengasihi dia. Tidak, saudaraku. Mari di hari-hari Tuhan katakan kita harus perlihatkan itu kepada semua orang ya. Kita harus nampakkan itu kepada semua orang siapapun mereka. Tidak ya dibatasi. Kita harus mengasihi semua orang. Karena firman Tuhan katakan ya di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, mengapa firman Tuhan katakan kita harus memperlihatkan hati kita, suasana hati kita itu baik? Nah, itu bentuknya bahwa kasih ada dalam hidup saya dan saudara. Jika kita katakan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi sulit mengasihi saudara kita, ya bagaimana dengan firman Tuhan ini? Sebab orang yang mengenal Tuhan itu ada apa? Harus mengasihi karena Tuhan adalah kasih, ya. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi satu sama yang lain, ya. Tuhan saja mengasihi semua orang, ya. Siapapun di permukaan bumi ini firman Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Karena itu ada di dalam ya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, berarti bukan saya dan saudara saja, tetapi semua orang di permukaan bumi ini. Tuhan mengasihi kita semua. Itu sebabnya karena Tuhan itu mengasihi, kita juga harus mengasihi siapapun orang di sekitar kita. Kita harus mengasihi mereka dengan kasih Tuhan, ya. Jangan iri hati, marah atau istilahnya sirik, ya. Tidak suka, dia ini begini, saya tidak mau berteman dengan dia. Tidak, saudaraku. Mari kita belajar untuk menebarkan kasih, ya. Lewat perkataan kita memberkati orang, menyemangati orang, beri semangat gitu nah. Ya, sehingga orang ini ya. Itu bukan dengan kekuatan kita, tapi kita terus berpaut kepada Tuhan, ya, belajar kepada Tuhan, belajar kepada firman Tuhan, ya. Hidup kita ini penuh proses pembelajaran, melatih hidup kita terus sepanjang umur kita inilah kita belajar melakukan firman Tuhan, ya. Bukan berarti hari ini saya percaya Tuhan Yesus, besok langsung jadi orang luar biasa, jadi orang suci. Tidak, saudara. Terus kita akan dibentuk, terus kita akan diajari, ya, diproses oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin dipulihkan oleh Tuhan dan semakin melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, mengingatkan saya dan saudara agar di hari-hari ini kita menjaga hati kita agar dari hati kita timbul kehidupan yang benar-benar berdampak bagi lingkungan kita, ya, yang membawa damai bahkan dalam rumah tangga kita, ya, dalam keluarga kita, saudara, sahabat-sahabat kita, sehingga kita menjadi orang yang membawa damai, ya. Biarlah kasih Tuhan melingkupi hati pikiran kita di hari-hari ini, ya. Kita mau belajar mengasihi orang lain walaupun mereka menyakitkan kita, ya. Kita harus dendam, kita harus kecewa, marah. Tidak, saudaraku. Kita rugi kalau kita melakukan hal itu, ya. Kita rugi, ya, sehingga akar pahit ada dalam hidup kita. Dan juga kita tidak bisa awet muda jadinya, ya, kalau menyimpan semuanya itu. Itu mempengaruhi juga dalam hidup saya dan saudara. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, kita masuk dalam doa. Satu pujian yang berkata, kasih dari surga melingkupi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di
pujian dengan sungguh-sungguh, maka kasih Tuhan melingkupi saya dan saudara. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mengalir memenuhi hidup. Mengalir memenuhi hidupku. Amin, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mampukan kami menebarkan kasih-Mu di hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Mampukan kami berdamai dengan diri kami di hari-hari ini untuk meninggalkan segala rasa sakit hati, rasa dendam, rasa kecewa yang mengikat kami Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Amin Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Baiklah, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami boleh ada pada pagi yang indah ini, bahkan memasuki hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah memuji-muji Tuhan pada pagi yang indah ini. Biarlah ini menjadi satu dupa yang berbau harum, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk mengasihi Tuhan, untuk memperlihatkan kebaikan hati kami kepada semua orang. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, umat-umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah sampaikan itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi umat-umat yang mendengarkan. Mereka dijamah, mereka diberkati, mereka dilawati oleh Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, jika suasana hati mereka tidak baik Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau lepaskan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman itu dalam kehidupan kami semua. Agar kami semakin hari semakin dipulihkan.
semakin diteguhkan dan pengharapan kami semakin diperkuat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi semua umat-umat Tuhan yang ada di seluruh permukaan bumi ini Tuhan. Engkau kuatkan, teguhkan iman kami di hari-hari ini agar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, bahkan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin kami mau mendekatkan diri, mencari Tuhan, membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga lewat perenungan firman-Mu Tuhan kami semakin diteguhkan. Kuatkan umat-umat-Mu di hari-hari ini. Jangan biarkan mereka lemah, jauh dan mengundurkan diri. Biarlah Tuhan menjamah melawati kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kami rindu bangsa kami diberkati. Kami rindu bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, kuasa, dan hujan keselamatan bagi bangsa kami. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang mengasihi Tuhan. Sehingga kasih yang daripadamu melawati bangsa Indonesia ini Tuhan. Masyarakat yang ada di seluruh tanah air Indonesia ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawati, berkati kami semua. Berikan kami kedamaian, ketentraman, bahkan sembuhkan kami dari segala sakit penyakit, kelemahan tubuh yang mengikat kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua para menteri yang mendampinginya. Mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk membangun bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa kami dipulihkan, di mana di keadaan COVID ini Tuhan, ekonomi bangsa kami dalam Tuhan suasana tidak stabil. Pulihkan Tuhan, berkatilah, lawatilah bangsa kami Indonesia tercinta. Bahkan dari wabah virus corona yang masih ada, bahkan kami dalam masa-masa masih dalam waspada Tuhan. Karena takut ada gelombang ketiga lagi Tuhan yang diingatkan oleh orang-orang yang Tuhan pakai. Mari Tuhan berkatilah masyarakat di seluruh Indonesia ini, agar kami ada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Segala kuasa sakit virus corona yang melanda seluruh Indonesia, bahkan seluruh permukaan bumi ini Tuhan, mari Engkau halaukan, jauhkan dari keluarga kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjaga, melindungi kami Tuhan, menjauhkan kami dari hal-hal ini Tuhan. Jikapun Tuhan izinkan kami kena, tidak akan sampai membawa kami Tuhan tergeletak, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi semua para gubernur se-Indonesia, wali kota se-Indonesia, bupati se-Indonesia, camat se-Indonesia Tuhan, bahkan kades Indonesia dan ketua-ketua RT se-Indonesia. Mari Tuhan berkati mereka semua dalam menjalankan tugas mereka. Mampukan mereka Tuhan, hingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, membangun bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami yang ada di Kalimantan Utara ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati Kalimantan Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kemampuan dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Sehingga Kalimantan Utara diberkati, dilawati oleh Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Berkati juga Tuhan Kabupaten Malinau, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Kabupaten Malinau ini Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, keselamatan, dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kabupaten ini menjadi kabupaten yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati dalam menjalankan tugasnya Tuhan. Bahkan Sekda, Asisten 1, 2, dan 3. Demikian juga semua kepala SKPD yang mendampingi Bupati. Mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga pemerintahan Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan baik, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat bagi Bapak Bupati dalam menjalankan tugasnya, kekuatan, kesehatan, hikmat, dan roh kerendahan hati menjadi milik bagiannya Tuhan.
Dia boleh bersemangat di dalam menjalankan tugasnya untuk membangun Kabupaten Malinau ini. Sehingga Kabupaten Malinau menjadi kabupaten yang maju dan mandiri. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian juga masyarakat Malinau, Tuhan berkati. Oh, berkati Tuhan Yesus. Kurang lebih 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, berkati Tuhan. Lawatan Allah terjadi bagi kecamatan, bahkan desa yang ada, kurang lebih 109 desa. Berkati Tuhan masyarakat yang ada Tuhan dalam aktivitas sehari-hari apapun dikerjakan dilakukan. Mari Tuhan buat berhasil perkebunan ya, baik itu Tuhan Yesus pertanian ya, masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Malinau ini. Mari Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Malinau menikmati kasih setia Tuhan. Berkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan di mana saja, di kota-kota besar, kota kecil, pelosok desa, bahkan seluruh permukaan bumi ini Tuhan. Pakai hamba-hambamu dengan luar biasa dalam menjalankan tugas mereka, dalam membangun umat-umat Tuhan. Berkatilah para misionarimu Tuhan, para penginjil, para pengajar Tuhan, pakai di hari-hari dengan luar biasa. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta yang menjalankan tugas pengembalaan, Tuhan pakai dengan luar biasa di hari-hari ini, agar mereka mampu membawa umat-umat semakin dekat dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, para penginjil secara online di hari-hari ini yang Tuhan pakai, baik lewat YouTube, Facebook, WA Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-hambamu dengan luar biasa, sehingga lewat pelayanan secara media sosial ini Tuhan bawa berdampak bagi semua orang. Karena pelayanan seperti ini Tuhan tidak dibatasi Tuhan. Semua orang akan bisa melihat. Sehingga lewat pelayanan ini Tuhan berdampak, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menguatkan setiap umat-umat Tuhan, meneguhkan iman umat-umatmu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Kabupaten Malinau, agar mereka tetap kuat, setia di dalam melayani Tuhan, dalam penggembalaan yang ada. Tuhan membela, Tuhan memberkati hamba-hambamu dimanapun mereka Tuhan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi desa tempat kami tinggal, kami serahkan desa kami. Biarlah curahkan hujan pertobatan keselamatanmu bagi desa kami. Berkati kepala desa dan semua stafnya, bahkan semua masyarakat yang ada. Diberkati, dilawati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah desa kami. Segala tipu daya kuasa setan iblis ingin melemahkan umat-umat-Mu Tuhan, orang-orang yang ada di desa kami. Tuhan, Engkau halaukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di hari-hari ini iman umat-umat-Mu Tuhan, warga semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di hari-hari Tuhan untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan bahkan menyaksikan siaran langsung ini, yang dimana mereka pada saat ini Tuhan Engkau sendiri akan menilik dari tempat yang maha tinggi. Jika mereka dalam keadaan sakit, setiap penyakit yang mereka alami Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan. Berikan kekuatan, sukacita, semangat bagi kami semua. Berkati setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Engkau yang menjaga, melindungi. Biarlah damai sejahtera yang daripadamu melingkupi hati pikiran kami. Sepanjang hari ini kami dalam aktivitas, dimanapun kami keluar rumah, di dalam rumah, dalam melakukan semua aktivitas kami. Mari Tuhan jaga, lindungi kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, kendaraan yang kami tumpangi. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami boleh tiba di tujuan dengan selamat. Dan kami boleh kembali ke tengah keluarga kami juga dengan keadaan selamat. Karena dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah menyaksikan siaran langsung ini. Biarlah sepanjang hari kita menikmati kasih setia damai sejahtera yang daripada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Shalom.